Di dalam kita menjalankan agama Islam itu tidak bisa dilepaskan keimanan dan kemanusiaan. Keimanan tok tanpa kemanusiaan itu tidak benar. Kemanusiaan tok tanpa keimanan itu juga nggak benar. Jadi harus manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Dan kita bersyukur bangsa Indonesia, negara Republik Indonesia didirikan di atas dasar Pancasila. Pancasila itu isinya keimanan dan kemanusiaan. Sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa. Itu keimanan. Ketuhanan yang Maha Esa inilah yang menggerakkan sila-sila kesemuanya. Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini kemanusiaan semua. Itu ya. Jadi Pancasila itu manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Ini sudah benar, sudah pas, sudah tepat, sesuai dengan seluruh agama apapun. Semua agama mengajarkan manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Kalau ada orang Indonesia yang nggak mau Pancasila, itu nggak paham agama, nggak paham agama. Kalau ada orang di Indonesia nggak mau Pancasila, ya jangan di Indonesia, pergi sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidz waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadz-dzulli wa kabbirhu takbira. Amma ba'du. Kepada yang terhormat para alim, para ulama, para sesepuh, kepada yang terhormat tamu agung kita, ibu-ibu, mustad'afin, adik-adik semua yang duduk di depan, semoga adik-adik semua yang kita sayangi senantiasa diberi kesehatan, kebaikan dunia akhirat, amin. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa Keboguyang, matur nuwun sudah memberi fasilitas tempat dan lain-lain. Kepada yang terhormat Bapak Babinsa, ya, kebetulan beliau tetangga saya sendiri, ya, Perumtas juga rumahnya, Blok Ki 3, saya Ki 2, Ki 1, ya. Bapak Babin Kamtipmas juga tetangga saya, juga Perumtas juga, ya. Saya nomor 7, beliau 4, ya. Yang kami hormati para pengurus organisasi di lingkungan Sidikiyah, baik pun Orsid, YPS, JKPHS, Dibra, Opsid yang kami hormati, dan bapak-bapak, ibu-ibu semua yang berbahagia. Syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berkat rahmat kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan santunan nasional pada pagi hari ini. Kedua, syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Beliaulah wasilah agung kita, beliaulah uswatun hasanah bagi kita semua. Ketiga, syukur alhamdulillahirabbil alamin dumateng mursyid Thariqah Siddiqiyah Syekh Mutarwa Al-Mujtaba. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, alhamdulillahirabbil alamin atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, santunan nasional dalam rangka mensyukuri Maulidin Nabi Muhammad SAW dan ulang tahun Tibra pada pagi hari ini berjalan dengan baik, dengan lancar. Semoga bisa lestari hingga tahun-tahun yang akan datang. Amin. Sebelum kami lanjutkan, ini warga Prambon hadir. Warga Prambon, tahun depan dilaksanakan di Prambon, siap? Siap, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk santunan nasional tahun depan kita umumkan pelaksanaannya di Kecamatan Prambon, ya. Jadi monggo bersiap-siap, ya. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang terhormat, saya kira ini tadi doa santunan nasionalnya live streaming. Mauidhatul Hasanah juga saya kira live streaming, ya. Saya baca di grup seperti itu. Ini tadi baru tahu kok mic-nya mendekat, baru tahu kalau ada Mauidhatul Hasanah. Baru tahu dikasih mic ini tadi. Bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, peristiwa terbesar bagi umat manusia tiada lain ialah peristiwa lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Maulidin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah peristiwa terbesar, tidak ada yang membandingi. Kenapa? Karena tanpa kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kita tidak tahu apa itu agama Islam. Kita tidak tahu sholat 5 waktu, kita tidak tahu. Puasa Ramadan kita tidak tahu. Akhlakul karimah kita tidak tahu. Mengapa sekarang kita beragama Islam? Mengapa sekarang kita bisa berbuat kebaikan? Karena bimbingan Nabi Muhammad SAW. Kalau beliau tidak dilahirkan di dunia, kita tidak bisa mendapatkan petunjuk, bimbingan, pelajaran dari Nabi Muhammad SAW melalui agama Islam. Kita tidak tahu apa-apa jikalau tidak ada kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita tidak tahu sholat, tidak tahu zakat, tidak tahu puasa, tidak tahu haji, tidak tahu berbuat kebaikan bermanfaat kepada sesama manusia kalau beliau tidak dilahirkan. Jadi ini peristiwa terbesar di dalam umat Islam seluruh dunia. Tidak hanya itu, ya. Kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah juga peristiwa terbesar bagi 124.000 nabi yang diutus ke dunia. Tanpa lahirnya Nabi Muhammad SAW tidak akan diutus nabi dan rasul sebanyak 124.000. Beliaulah penghulunya para nabi, pimpinannya para nabi, para rasul.
Nabi Nuh pernah bersabda, berdoa kepada Allah Ta'ala. Nabi Nuh alaihi salam doanya begini, Allahumma inni angtang suroni binuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ini angtang suroni, berilah aku pertolongan. Ini doanya Nabi Nuh memohon kepada Allah Ta'ala. Allahumma inni angtang suroni binuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berilah aku pertolongan binuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Muhammad belum lahir. Tapi Nabi Muhammad sudah menjadi pimpinan para nabi, para rasul sejak dulu hingga akhir zaman kelak. Tidak hanya itu, tanpa kelahiran Nabi Muhammad SAW tidak akan ada dunia, tidak ada 7 langit 7 bumi, tidak ada seluruh makhluk di alam semesta ini tanpa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis qudsi diterangkan, khalaqtuka min nuri wa khalaqtul khalqa min nurika. Aku jadikan kamu Muhammad dari nurku, wa khalaqtul khalqa min nurika, dan aku jadikan seluruh makhluk min nurika, dari nurmu Muhammad. Allahu nurus samawati wal ard masaluhu nuri kamishkatin fiha misbah, dan seterusnya. Bapak Ibu semua yang kami hormati, jadi peristiwa paling agung, peristiwa paling besar bagi semua manusia seluruh alam semesta ialah kelahirannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu wajib bagi kita semua, bukan sunnah, wajib bagi kita semua untuk mensyukuri atas lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sunat lagi, tapi wajib ain. Seluruh umat Islam mensyukuri atas kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah kita, andaikan kita ibadah puluhan tahun, atau seandainya kita diberi usia ratusan tahun, andai kata usia kita yang puluhan atau ratusan tahun itu kemudian kita isi ibadah non-stop tanpa berhenti, itu tidak sebanding dengan syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih lebih mulia, lebih agung syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan ibadah kita seumur hidup, diberi usia berapapun ibadah non-stop. Ya. Oleh sebab itu, untuk syafaat Nabi Muhammad harus kita raih dengan melalui wasilah kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana pengorbanan Nabi Muhammad kepada seluruh umat Muslim? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepadamu semua rasulun, rasul, min anfusikum, dari dirimu sendiri, min anfusikum, dari dirimu sendiri, azizun, yang menang,
alaikum bil mu'minina harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Harisun sangat perhatian, gak tego, gak mentolo terhadap umatnya. Sangat berat hatinya Nabi Muhammad kepada para umatnya. Harisun alaikum bil mu'minina, karena raufun rahimun, karena beliau sangat kasih sayang. Pengorbanan beliau sangat luar biasa. Beliau pernah berdoa, ya Allah, timpakanlah dosa-dosa umatku, timpakanlah kepadaku, biar aku yang nanggung. Ini saking kasih sayangnya Rasulullah kepada umat Islam. Tanggung jawab dunia akhirat, dohir batin, ya. Bapak Ibu semua yang kami hormati, karena itulah kita sebagai umat Islam, khususnya warga besar Thoreko Sidikiyah, setiap memperingati Maulidin Nabi disyukuri bersama dengan cara melaksanakan kegiatan santunan kepada para du'afa, para mustad'afin secara nasional serentak di seluruh Indonesia sejak tahun 2001 hingga sekarang. Mengapa demikian? Karena di dalam surat Al-Ma'un diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang mendustakan agama? Siapa itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala tu'amil miskin, dan orang-orang yang tidak memberikan makan kepada fakir miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Alladzina hum fi sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang di dalam sholatnya lupa. Alladzina yura'una wa yamna'unal ma'un, dan orang-orang yang riya, yura'una riya wa yamna'unal ma'un, dan orang-orang yang tidak memberikan bantuan, ya. Jadi di ayat ini diterangkan, walaupun kita itu sholatnya sregep, walaupun kita itu puasa Ramadan gak pernah kosong, walaupun kita ibadah haji, tetapi kalau kita tidak kemanusiaan, tidak memperhatikan anak yatim, fakir miskin, maka Allah memberi stempel kepada kita sebagai yukadzibu biddin, pendusta agama. Walaupun ibadahnya sregep, kita akan dinilai sebagai pendusta agama. Sholat kita akan menjadi sholat yang celaka. Fawailul lil musallin, sholatnya percuma, celaka. Kalau kita hanya keimanan saja tanpa kemanusiaan, mementingkan diri sendiri, tidak perhatian kepada yang lain,
sholatnya menjadi sholat yang lupa. Ibadah yang riak kalau tidak memperhatikan kemanusiaan. Alladzina yurauna, riak dilem wong nggih. Riak niku kepingin dilem wong niku riak. Wedi dilem wong niku nggih riak. Padha wonge soalé nggih. Gak kepingin dilem wong tok. Kepingin dilem wong niku riak, wedi dilem wong niku nggih riak. Padha-padha krana wonge ngoten nggih. Ya aku tak sregep ibadah cek dilem wong niku riak. Aku gak usah budal pengajian kok wedi dilem wong niku nggih riak padha mawon nggih. Selama kita ibadah tapi tidak memperhatikan kemanusiaan, tidak memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan, maka sholat kita itu diancam neraka wel. Fawailul lil musallin. Sholatnya percuma, diancam neraka wel. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala tu'amil miskin. Dilanjutkan fawailul lil musallin, maka neraka wel bagi orang yang sholat. Orang yang sholat sing gak gelem tu'amil miskin tadi, sing gak gelem anak yatim fakir miskin tadi, sholatnya diancam neraka wel. Surat Al-Ma'un surat ke-107. Jadi di dalam kita menjalankan agama Islam itu tidak bisa dilepaskan keimanan dan kemanusiaan. Keimanan tok tanpa kemanusiaan itu tidak benar. Kemanusiaan tok tanpa keimanan itu juga enggak benar. Jadi harus manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Makanya di dalam sholat, tiap hari kita sholat diawali takbiratul ikram, Allahu Akbar, baca Fatihah, rukuk, sujud, duduk. Itu keimanan. Diakhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, noleh ke arah kanan. Niku kemanusiaan. Kita mendoakan sesama manusia, noleh ke kanan. Kita mendoakan manusia-manusia yang sudah baik, semoga tetap lestari kebaikannya. Kita doakan selamat. Jadi kita noleh ke kanan, salam itu dalam sholat itu kemanusiaan. Mendoakan orang yang sudah baik-baik supaya tetap selamat, tetap mendapat rahmat, mendapat barokah dari Allah Ta'ala, tetap lestari kebaikannya. Kemudian kita noleh ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi. Akhir sholat itu kita mendoakan supaya orang-orang yang kurang baik, yang tidak baik, ashabus shimal, itu supaya diberi hidayah, diberi keselamatan oleh Allah Ta'ala. Jadi noleh ke kanan mendoakan ashabul yamin, orang-orang yang baik. Noleh ke kiri mendoakan ashabus shimal, orang-orang yang tidak baik. Semua kita doakan. Di surat Waqiah itu diterangkan, ashabul yamin golongan kanan, ashabus shimal golongan kiri. Jadi di dalam sholat 5 waktu kita setiap hari sholat itu ya ada keimanan, ya ada kemanusiaan. Jadi tidak bisa dilepaskan. Keimanan dan kemanusiaan nggak bisa dilepaskan. Dan kita bersyukur bangsa Indonesia, negara Republik Indonesia didirikan di atas dasar Pancasila.
Pancasila itu isinya keimanan dan kemanusiaan. Sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa. Itu keimanan. Ketuhanan yang Maha Esa inilah yang menggerakkan sila-sila kesemuanya. Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini kemanusiaan semua. Itu ya. Jadi Pancasila itu manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Ini sudah benar, sudah pas, sudah tepat, sesuai dengan seluruh agama apapun. Semua agama mengajarkan manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Kalau ada orang Indonesia yang nggak mau Pancasila, itu nggak paham agama, nggak paham agama. Kalau ada orang di Indonesia nggak mau Pancasila, ya jangan di Indonesia, pergi sana ya. Jangan kok berusaha ngerubah Pancasila. Ya awakmu ae sing ngaliyo ya. Jadi Pancasila itu sudah final. Sudah final. Sudah yang terbaik, sudah sempurna. Harus kita pertahankan, harus kita amankan bersama. Kalau ada orang nggak mau Pancasila, itu nggak paham agama. Semua agama mengajarkan ketuhanan, mengajarkan kemanusiaan. Ketuhanan tanpa kemanusiaan itu fata morgana. Sebaliknya kemanusiaan tanpa ketuhanan itu kufur. Jadi manunggalnya keimanan dan kemanusiaan ini sudah luar biasa. Pancasila ini sudah luar biasa, sudah sangat bagus, sudah final, jangan diotek-otek lagi. Kalau ada orang yang mau ngotek-ngotek, Sidikiyah siap ada di depan untuk mempertahankan Pancasila. Apapun taruhannya, apapun taruhannya, jiwa raga. Karena ini sudah sesuai dengan Quran, sesuai dengan hadis, sesuai dengan ajaran seluruh agama-agama dimanapun, keimanan dan kemanusiaan. Makanya tadi ada sumpah jati diri bangsa. Kita sumpah bersama ikrar tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia. Apa jati diri bangsa Indonesia? Manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Apa itu? Ya Pancasila itu ya. Apa jati diri bangsa Indonesia? Ya Bhinneka Tunggal Ika ini jati diri bangsa Indonesia. Walaupun beda-beda suku, beda-beda golongan, beda-beda agama, tapi kita semua tetap satu. Ummatan wahidatan. Satu bangsa, bangsa Indonesia. Jadi Pancasila kita pertahankan, kita jaga. NKRI kita jaga. Jangan ada orang lain yang berusaha untuk ngerusak NKRI. Ya. Harus kita jaga bersama. Kalau ada yang mau merusak NKRI, kita berani ada di depan. Ya. Apapun resikonya, di situ ada di ketiga itu ikrar itu sumpah. Apapun resikonya, ya siap. Ya. Jadi warga besar Toreko Sidikiyah khususnya dan seluruh bangsa Indonesia pada umumnya harus semangat cinta tanah air kita kobarkan.
cinta tanah air kita kobarkan. Kalau orang tidak mau cinta tanah air itu orang kufur. Bagaimana enggak kufur? Kita makan dari bumi Indonesia, kita minum dari tanah air Indonesia, kita bernapas dari udara yang ada di Indonesia, kita jalan kaki itu loh di tanah air Indonesia. Kok nggak mau cinta tanah air? Itu kufur. Kufur itu dilaknat oleh Allah Ta'ala. Jadi wajib, cinta tanah air itu wajib, bukan sunat, wajib ain. Nggak boleh tidak cinta tanah air, itu nggak boleh, harus. Kalau nggak mau cinta tanah air, kita mengkufuri wujud kita sendiri sebagai manusia. Wong manusia itu diciptakan dari tanah dan air. Atin, laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, surat Al-Mu'minun ayat 12. Dan kami ciptakan manusia itu min sulalatin min tin, dari sulala, dari tin. Napa itu tin? Di dalam kitab Al-Mufradat Al-Fadil Quran bab huruf ta, atin at-turab wal ma'u mukhtalifutu. Atin itu ialah at-turab tanah, wal ma'u dan air, al-mukhtali itu yang bercampur. Jadi diri kita manusia ini diciptakan ya dari tanah dan dari air. Kalau kita nggak cinta tanah air, ya kita mengkufuri wujud kita sendiri. Wong kita juga tanah air, itu ya. Kita ini juga tanah dan juga air, tanah air. Tanah air kita, ya ini Indonesia ini yang harus kita jaga bersama, kita cintai bersama, kita pelihara, kita bangun bersama. Itu tanah air kita. Nah, oleh sebab itulah saat ini kita melaksanakan doa bersama-sama serentak se-Indonesia. Doa dalam mengiringi kegiatan santunan nasional. Untuk apa? Untuk mendoakan negeri kita ini, bangsa kita ini Indonesia, agar jaya dan lestari. Ini juga usaha untuk kita menjaga tanah air kita, negara kita, memelihara negeri kita dengan cara sedekah. Banyak cara untuk bisa membangun, memelihara, menjaga tanah air kita, memelihara negara kita. Banyak cara, salah satunya dengan sedekah. As-sedaqatu syai'un ajibun. Sedekah itu sesuatu yang ajaib. Hadis Rasulullah. Sesuatu yang sulit kita capai dengan ikhtiar. Bagaimana bisa itu tercapai? Ya harus sedekah. Itu cara yang ajaib. Sesuatu yang sulit kita capai secara ikhtiar biasa, maka satu-satunya cara ya harus dengan sedekah. Hadis lain menerangkan as-shadaqatu raddul bala. Sedekah itu untuk mencegah bala. Saat ini kita sedekah serentak se-Indonesia kepada fakir miskin, anak yatim, dengan harapan supaya Indonesia ini selamat, terhindar dari bala, terhindar dari bahaya, terhindar dari semua usaha yang ingin merongrong negara kesatuan Republik Indonesia. Itu salah satu cara kita, ya. Bapak TNI punya cara untuk mempertahankan NKRI, Bapak polisi punya cara untuk mempertahankan NKRI. Kita juga tadi caranya sedekah dan berdoa bersama-sama. Itu cara, salah satu cara kita, gitu. Nah, kalau semua komponen bangsa ini saling bahu membahu, saling melengkapi,
saling mengisi usaha-usaha untuk menjaga NKRI ini, insya Allah Indonesia semakin jaya ke depan. Amin. Dan ini tidak mustahil ya. Karena apa? Tidak mustahil Indonesia ke depan akan menjadi mercusuar dunia. Dengan apa? Kita punya modal. Modalnya apa? Pancasila ini modal kita. Negara lain tidak punya dasar sebaik Pancasila ini. Kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, ini modal kita. Gitu. Kita punya lagu kebangsaan Indonesia Raya, ini juga semangat kita. Coba perhatikan lagu Indonesia Raya. Di lirik pertama, di kalimat-kalimat pertama nyebutnya Indonesia, Indonesia, Indonesia gitu ya. Lagu Indonesia Raya. Tapi di belakang-belakang ditambahi raya, 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 raya. Indonesia Raya, Indonesia. Di awal hanya nyebut Indonesia, Indonesia, Indonesia. Tapi di kalimat-kalimat yang terakhir, lirik terakhir, Indonesia Raya, Indonesia Raya, Indonesia. Yang depan tidak ada rayanya, yang belakang ada rayanya. Kok mana batasnya di lirik itu, coba kita pelajari. Setelah lirik yang berbunyi bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, baru setelah itu nyebut raya, raya, raya. Sebelum ada kalimat bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, belum menyebut raya, hanya Indonesia, Indonesia, Indonesia. Begitu kita ada lirik kalimat bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, baru setelah itu nyebut raya, Indonesia Raya, Indonesia. Jadi ini mengandung pelajaran bagi kita di lagu kebangsaan Indonesia Raya itu, agar Indonesia menjadi jaya, menjadi besar, menjadi raya. Caranya yaitu tadi, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kalau itu nggak dilalui dulu, nggak bisa Indonesia Raya. Agar bisa menjadi Indonesia Raya, Indonesia yang besar, yang jaya, makmur, adil makmur, yang harus dilalui oleh bangsa Indonesia ialah bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Dohir batin, dohire dibangun, batine dibangun. Ya. Nek melulu hanya bangun gedung-gedung, jalan-jalan, tapi akhlak manusia, moral manusia bangsa Indonesia tidak dibangun, ya nggak menjadi Indonesia Raya. Karena di situ bangunlah jiwanya, jiwa itu batin kita, akhlak kita, moral kita, kita bangun. Bangunlah badannya, yang bangun masyarakatnya, kesehatannya, infrastrukturnya, dan lain sebagainya. Dua-duanya harus dibangun. Bahkan di lagu kebangsaan Indonesia Raya itu yang didulukan jiwanya dulu, baru badannya. Kalau nyanyi jangan dibalik, nanti diseneni Pak RT ya. Jangan dibalik, bangunlah badannya, bangunlah jiwanya. Nek dibalik ngono krungu Pak RT, diseneni Pak RT. Nggih. Jadi jangan dibalik, bangunlah jiwanya dulu, kemudian bangunlah badannya. Kenapa? Karena wujud manusia ya seperti itu, yang ada jiwanya dulu, baru Allah menciptakan badannya. Podo mbek lagu Indonesia Raya podo. Sebelum diciptakan manusia diproses di dalam rahim selama 7 kali proses, 7 tahap proses ya. Setiap prosesnya 40 hari, sebanyak 7 tahapan proses.
proses jasmani tadi, itu jiwa sudah ada di alam arwah. Ya. Nah, lagu kebangsaan Indonesia Raya itu ya sama dengan wujud manusia. Ya. Jadi bangunlah jiwanya dulu, kemudian bangunlah badannya. Ya. Moralnya bangsa Indonesia harus kita didik, kita bangun. Ya. Akhlaknya kita bangun, budi pekertinya kita bangun, sopan santun bakti kepada orang tua kita bangun. Ya. Dulu kalau anak kecil sopan santunnya kepada orang tua bagus. Ya. Sekarang kakian nyekel HP gak pati ngatekno orang tua. Jadi ini harus kita menjadi perhatian semua, ya, bahwa Indonesia, ya, harus kita berdoa. Jadi kalau berdoa jangan pribadi, ya Allah, kula nyuwun bla 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 bla, kakean sing disuwun, ya. Jangan pribadi yo sayang, yo keluarga, yo masyarakat, yo bangsa, negara Indonesia, didoakan semua. Jangan sampai ketinggalan, doakan negara Indonesia jangan sampai ketinggalan setiap habis sholat. Ya. Kenapa? Cek kita itu semakin banyak yang didoakan, ya. Nanti lipat-lipatnya itu semakin banyak. Nggih. Niku adzan nggih. Oh nggih. Di niku off dulu nggih, rokokan riyin. Mungkin mantun adzan dilanjut. Oh dereng. Oh nggih. Tanpa waton. Ya, terus kalau berdoa, nggih, saran kami jangan untuk pribadi, dicangking bangsa dan negara ini, dicangking dalam doa kita sehari-hari, ya. Supaya apa? Kebaikan kita berlipat-lipat. Itu ya. Semakin banyak yang kita doakan, semakin banyak kebaikan yang akan mengalir kepada kita. Di dalam Al-Qur'an itu diterangkan demikian. Wa ja'alnakum syuhada'a 'alan nas litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan kami jadikan bagi kamu ummatan wasaton, umat yang tengah, litakunu syuhada'a 'alan nas, untuk menjadi saksi bagi seluruh manusia. Indonesia ini umat yang tengah, umat yang tengah. Dilihat dari segi geografis, Indonesia ini ada di tengah-tengah antara dua benua dan dua samudera, di tengah. Secara ideologi, Indonesia ini juga umat tengah, umatan wasaton, di tengah-tengah, tengah-tengah antara ideologi kapitalis dan ideologi komunis. Kita ini di tengah Pancasila ini, gitu. Secara aspek religi, ya, umat Islam terbesar di dunia ya di Indonesia. Paling banyak umat Islam di Indonesia. Ajaran Islam adalah ajaran tengah, tengah. Sirotol mustaqim niku tengah-tengah antara ghairil maghdubi walad dolin, antara sirotod dol
Siratal maghdub tengah nggih. Jadi Indonesia ini umat yang tengah, umatan wasaton. Dan di dalam Al-Qur'an umatan wasaton ini akan menjadi litakunu syuhada'a 'alan nas. Akan menjadi saksi bagi seluruh manusia. Bukan tidak mungkin ke depan Indonesia akan menjadi superpower perdamaian dunia. Amin. Yang bisa mendamaikan seluruh dunia, gitu ya. Bukan superpower menang-menangan perang seperti sekarang, tapi superpower perdamaian dunia. Bisa mendamaikan seluruh dunia. Amin. Jadi kita harus tetap menjaga Indonesia, jangan putus asa. Apapun keadaan yang ada sekarang, jangan putus asa. Tetap kita bersama-sama memperbaiki bersama, membangun bersama, memelihara bersama. Dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur di dalam alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 45, itulah sumber kekuatan kita untuk membangun Indonesia. Di alinea ketiga pembukaan UUD 45, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi dua ini kita jangan sampai lupa, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa ya, dan didorongkan oleh keinginan luhur, ikhtiar kita harus bersandar pada berkat rahmat Allah dan juga usaha kita. Dua ini jalan bareng, insya Allah Indonesia akan semakin baik, jaya dan lestari. Di lambang burung Garuda ya, burung itu terbang ya. Makanya sayapnya itu mengepak ya, lebar, mboten nyekukruk kademen mboten, tapi nek ono gambar lambang Garuda kok sayapnya nyekukruk, sampean ndukno ijolno ten tokoe niku salah nggih. Tokoe salah enggak, dodole salah, sampean ijolno mumpung durung kadaluwarsa nggih. Jadi kudu sayape iku. Itu lambang terbang, semangat, kekuatan, ngoten lho. Sayape mengepak niku, lebar niku lambang kekuatan, lambang terbang, bisa terbang. Tapi enggak hanya itu, kudu noleh tengen. Gak oleh nek awake dhewe tuku burung Garuda kok sirahe noleh ngiwa, niku sing gawe salah. Kudu noleh tengen. Niku askabul yamin. Tengen niku nggih, menuju kebaikan. Terbangnya niku menuju kebaikan. Nggih. Mboten noleh ngiwa tapi noleh nengen. Nggih. Terus ten dodoe niku enten bintang. Nggih. Bintange mboten warna pink. Mboten nek pink lak Hello Kitty, mboten. Mboten warna pink, warna kuning emas. Nggih. Bintange niku warna kuning emas. Bintange niku sudute 5. Mboten 6, mboten 4 tapi 5. Nggih. Kudu nduk dodo bintange, dodoe Garuda wau. Ada di dalam hati ketuhanan yang Maha Esa. Ini harus ada di dalam hati. Harus kuning emas warnanya. Nek gak kuning emas gak oleh, kudu kuning emas. Nek diwarna abu-abu gak oleh.
Nek diwarnai ijo gak oleh, kudu kuning emas. Nggih, mboten iso ditawar. Nggih. Jadi kudu bintangnya niku kuning emas dan kudu nduk jero ati. Nggih. Sudute 5. Ini yang menyinari 5 sila semua, disinari oleh ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan, keadilan sosial harus disinari oleh ketuhanan yang Maha Esa. Persatuan yang tidak berketuhanan itu melanggar Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat yang tidak berketuhanan itu melanggar Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tidak berketuhanan yang Maha Esa itu melanggar Pancasila, melanggar konstitusi negara Republik Indonesia. Jadi kudu sumbere tutuk kuning emas sing nduk jero ati tadi ketuhanan yang Maha Esa, yang menyinari seluruh sila-sila yang ada, gitu ya. Nek kalau ada kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dalam prakteknya tidak dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa, itu menyalahi burung Garuda tadi. Makanya nggone nduk tengah. Nggih, sing bintang emas wau lho, nggone kudu nduk tengah. Gak oleh dipindah-pindah, delek pinggir ndak boleh. Nggih. Engko diseneni Pak RT maneh, nggih. Dadi kudu nduk tengah. Yang menjiwai seluruh sila-sila yang ada. Kudu nduk tengah kuning emas e, nggih. Gak oleh gawe mangsi pink mboten oleh. Mangsine kok biru ndak boleh, kudu mangsine emas, nggih kudu kuning emas, kudu nduk tengah-tengah. Nggih. Burung Garuda lambange ngoten, nek gak percaya sampean delok ta. Nggih, lak ngoten. Kula mek nirokno tok. Ngoten. Jadi itulah nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Ya. Burung Garuda, lambang Garuda Pancasila, lagu Indonesia Raya, sang saka merah putih, ya. Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, NKRI, semua itu nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Semuanya itu jati diri bangsa Indonesia yang harus kita pertahankan, kita jaga. Bahkan apapun resikonya, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, dan apapun resikonya. Inilah nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang akan mendunia. Yang mendunia itu nilai-nilai luhurnya tadi loh, mendunia. Sehingga bisa menjadi perdamaian dunia. Makanya di alinea keempat, ya, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Alinea keempat pembukaan Undang Dasar 45. Rahmatan lil alamin, supaya Indonesia menjadi rahmatan lil alamin. Kenapa? Karena kita mencontoh uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Beliau Nabi Muhammad itu contoh yang baik. Kudu nyontoh. Nek gak nyuntuh ini ku salah, nggih. Walaupun kita yang niatnya bener, nggih, berbuat ibadah kebaikan, tapi nek gak nyuntuh, gak al amalu bil itba, amale nyuntuh Nabi Muhammad,
niku dadi salah. Jadi kudu nyontoh al amalu bil itba. Kudu nyontoh nek Nabi Muhammad nyontoni salat maghrib 3 rakaat. Ojo terus cek oleh ganjaran luwe akeh tak gawe 5 rakaat. Ndak boleh. Oh luwe apik iki luwe akeh, ndak boleh. Kudu nyontoh padha. Nek beliau 3 rakaat ya 3 rakaat. Gak terus luwe akeh luwe apik mboten. Nyuntuh secara dohir ubudiyah, nyuntuh juga secara batin. Nabi Muhammad ngomong do Abu Bakar, ya Abu Bakar contohen aku. Abu Bakar ngomong do Ali, Ali contohen aku. Ali ngomong do anake. Hasan Husain, Hasan Husain contohen aku. Hasan Husain ngomong do anake. Zainal Abidin contohen aku. Zainal Abidin ngomong do anake Said Bakir contohen aku. Nyontoh iki munggah ngoten. Nek umpama digambar ngono kaya silsilah contoh-contohan ngoten. Nek pingin bener contohen aku ngomong nek nduk nisor. Nek kepengin contohen aku ngoten. Dadi nyontoh ngoten. Nek digambar niku kaya silsilah contoh-contohan ngoten. Terus amal kita itu harus itba, al amalu bil itba, mencontoh Nabi Muhammad. Nggih. Nek niku wau kula ibaratno contoh-contohan wau lho silsilah niku. Dadi kudu nyontoh umpama dhewe madhep ten cermin niku nek awake dhewe noleh nengen, sing nduk cermin kudu melok nengen. Nek kok beda awake dhewe noleh nengen, sing nduk cermin ngiwa, sampeyan ijolno cermine ten tokoe. Niku palsu, cermin palsu niku. Nggih. Nek cermine gak palsu niku nek kudu padha, nek nengen melok nengen, nek guyu melok guyu, nek noleh ngiwa melok ngiwa. Kudu padha. Nek sampai cermine gak padha niku cermin palsu. Rumangsa cermine mek rumangsa dadi cermin padahal duduk kan ngoten. Dadi niku palsu nggih. Palsu mboten alamat tok sing palsu, cermin nggih saged palsu. Nah, kita mencontoh Nabi Muhammad. Di situ di sumpah jati diri bangsa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada hadis ya. Wallahi demi Allah ya. Innaka la ahabbu ardillahi ilayya wa innaka la ahabbu ardillahi ilallahi. Wallahi demi Allah ya. Jadi di situ di hadis itu Rasulullah memberi pelajaran, memberi contoh kepada kita. Begitu cinta tanah airnya Nabi Muhammad, sangat cinta tanah air, sampai diawali dengan kata wallahi demi Allah. Itu hadis pelajaran bagi kita bagaimana beliau begitu cinta kepada tanah airnya. Lah kita mencontoh Nabi Muhammad juga cinta tanah air. Makanya apapun kita laksanakan untuk menjaga tanah air ini, tidak meninggalkan jati diri bangsa. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, dan apapun resikonya, demi tanah air kita, demi jati diri bangsa Indonesia, apapun resikonya kita siap. Gak usah wedi mati, wis siap dengan semua resiko kok. Nek ono sing berusaha merusak Indonesia, merusak NKRI, merubah Pancasila, jangan takut, gak usah wedi mati. Piye carane cek gak wedi mati? Gampang, sampean rokokan ST, nek mati sumet maneh. Nek jek wedi mati sampean rokokan ST, nggih. Engko nek mati sumet maneh.
Dadi malih gak wedi mati ngoten nggih. Mekaten ngapunten menawi wonten kekhilafan, kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.